PKU Talk, we need to talk. Bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Barusan kita berbicara mengenai sikat gigi ya dokter. Kalau untuk obat kumur, nah ini kan biasanya ada beberapa orang yang melakukan punya alternatif lain kayak gitu selain melakukan sikat gigi juga suka menggunakan obat kumur. Nah obat kumur ini ketika sedang berpuasa apakah benar bisa mengurangi efek bau mulut juga atau seperti apa dokter? Kalau sikat gigi itu adalah pembersihan secara mekanik. Kita membersihkan gitu ya. Itu juga sudah dibantu dengan pasta gigi yang memiliki kandungan fluor dan tambahan-tambahan yang lainnya. Sedangkan obat kumur di sini adalah pembersihan secara kimia. Pembersihan secara kimia. Harapannya menyempurnakan bagian-bagian yang belum tersasar secara mekanik seperti itu. Kalau cara menyikat giginya sudah benar gitu ya, sebenarnya sudah cukup. Dengan sikat gigi, kemudian untuk sela-sela itu ditambahkan dental floss gitu, sudah bisa. Sedangkan obat kumur itu dipakai kondisi-kondisi khusus yang mana pembersihan dengan sikat gigi itu mengalami suatu keterbatasan. Seperti ketika kita habis operasi pengambilan gigi bungsu gitu ya, odontektomi gitu, ada jahitan, ada bekas luka gitu, untuk menyikat khawatir menyenggol ke sana gitu atau ada bekas-bekas darah atau takut kotoran itu masuk ke dalam lubang gitu ya, lubang hasil ini ya, penjahitan yang belum tertutup sempurna tadi, maka dibantu dengan obat kumur. Untuk pemakaian secara rutin tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan karena pembersihan secara mekanik itu masih yang bagus dan minim resiko gitu. Ibaratnya kalau kita membersihkan lantai itu secara mekanik kan menggunakan sapu ya. Itu menyasarnya bagus gitu. Lalu kalau ada sudah noda yang membandel dan sebagainya, kita tambah dengan obat-obat pembersih yang lainnya seperti itu. Karena di dalam tubuh kita, utamanya rongga mulut itu ada banyak kawanan bakteri. Ya, banyak sekali yang bisa menimbulkan bau mulut, yang bisa bereaksi menyebabkan gigi berlubang, dan juga ada yang lainnya yang itu secara normal ada. Ketika dalam kondisi berimbang maka akan menjadi penyetabil, sehingga keberadaannya membuat komunitas jamur tidak tumbuh. Nah, seperti itu. Tetapi ketika kondisi berubah bisa terjadi jamur tumbuh, kandidiasis gitu. Itu juga bisa nanti berkombinasi, bisa nggak bagus gitu ya. Ada kadar yang diperhitungkan untuk selalu dalam kondisi stabil gitu. Kalau obat kumur ini digunakan secara rutin, maka kondisi kestabilannya, ekosistem yang normal itu, flora normal rongga mulut ini akan terganggu. Akibatnya akan berubah. Kalau kita melakukan suatu ukuran yang biasanya kadar normal untuk bakteri ini sekian-sekian, karena dia memiliki satu kebiasaan yang berbeda ya, sehingga nilai takar itu tidak berlaku lagi. Kami tidak menganjurkan pemakaian obat kumur itu secara rutin. Gitu. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan tentang bahasa kesehatan dengan bahasa iklan. Kalau kita lihat ketika menyikat gigi itu ya, pasta giginya seberapa kalau di iklan itu, gitu panjang dan bagus gitu. Kalau kita tirukan sebenarnya nanti akan banyak yang jatuh. Cukup dioles secukupnya saja gitu ya. Kita efektifkan dengan menyikat gigi secara rutin saja, kecuali kondisi-kondisi khusus. Mungkin pada pasien fraktur rahang atau ada kelainan yang lainnya yang memerlukan daya tambah untuk pembersihannya dengan pembersihan secara kimiawi baru akan diresepkan oleh dokter. Mungkin karena mudah sekali mendapatkannya sekarang sehingga lebih sempurna, lebih segar seperti itu ya. Tetapi sekali lagi ini akan mempengaruhi flora normal dari rongga mulutnya.
Baik. Iya. Berarti ternyata pemakaian obat kumur yang terlalu sering juga sebenarnya tidak direkomendasikan. Iya. Jadi cukup sebenarnya kita menyikat gigi dengan baik seperti itu ya dokter ya. Iya. Itu sudah cukup untuk bisa menjaga kesehatan gigi kita selama berpuasa. Iya. Seperti itu. Pada kondisi tidak ada suatu kelainan khusus ya yang menyebabkan seorang dokter memberikan satu resep. Tidak untuk dikonsumsi sehari-hari. Betul, betul. Baik. Dokter, berarti untuk kita nih sahabat PKU semuanya nih dok, untuk menjaga kesehatan gigi selama berpuasa, apakah cukup dengan kita menjaga pola menyikat gigi kita seperti itu tadi yang disampaikan oleh dokter setelah memakan? Berarti mungkin setelah kita berbuka, atau kalau misal nanti masih makan besar juga bisa nanti sebelum tidur dan juga setelah kita sahur. Iya. Apakah seperti itu aja cukup dok? Itu untuk penjagaan kebersihannya. Kemudian seperti organ tubuh yang lainnya, kita juga mengkonsumsi satu nutrisi ya. Satu nutrisi. Pilihan makan ini juga akan membuat tubuh kita dan juga gigi kita lebih kuat gitu. Pilihan makan yang mengandung serat itu akan bagus itu ya. Buah-buahan, kemudian sayur-sayuran seperti itu. Sayur sungguhan ya. Sayur mayur. Sayur mayur dan buah-buahan gitu. Aneka buah kayak buah-buahan nanti pisang plastik. Apel plastik. Ya, jadi memperbanyak buah dan sayur yang tujuannya untuk merangsang keluarnya saliva, menjadi pembersih alami dari rongga mulut seperti itu. Sayur pun lebih baik sayur yang segar ya. Ya, itu akan ini kan perlu energi untuk mengunyahnya, mencernahnya seperti itu. Berarti kalau untuk sayur olahan seperti itu malah sebenarnya mungkin lebih baik dikurangi kayak gitu ya dok. Tentu dengan pengolahan secukupnya saja. Bukan pengolahan dengan bahan-bahan yang mengandung gula berlebih itu tidak. Jadi secukupnya saja. Karena difungsikan tadi baik sayur maupun buah itu dia akan memacu keluarnya saliva dan akan bereaksi. Seperti buah pun lebih baik yang masih buah, belum dijus ya. Belum ditambahkan gula, belum ditambahkan susu, belum ditambahkan bahan-bahan yang lainnya gitu. Masih buah asli, buah dipotong kemudian dikunyah gitu ya. Akan sangat berbeda ketika anak-anak terbiasa mengkonsumsi buah dan dia mengunyah dengan yang mengkonsumsi buah tetapi sudah ditambahkan gula, ditambahkan susu, tambahkan boba gitu. Menjadi satu jus yang sedemikian lezat. Baik ya, tentu penambahan tadi akan mengakibatkan satu efek khusus ya. Ketika sayur-sayuran juga dimasak secukupnya saja. Padahal sekarang kreasinya banyak ya. Bayam aja sudah jadi keripik bayam dan sebagainya. Ya, adanya satu kreativitas itu bisa kita nikmati tetapi tidak berlebihan. Kemudian konsumsi ikan, telur, daging gitu ya sebagai satu nikmat yang dikaruniakan Allah pada kita, satu penganekaragaman gizi juga akan sangat baik. Dan sumber kalsium serta vitamin C yang lainnya. Ya, baik. Berarti ada dua kurang lebih yang perlu kita jaga untuk menghindari sakit gigi atau mungkin bau mulut kayak gitu ya dokter selama berpuasa. Yang pertama adalah menyikat gigi secara teratur sesuai dengan waktunya. Terus yang kedua tetap kita harus menjaga pola makan. Ada satu lagi tadi yang tertinggal adalah apa itu dok? Konsumsi air. Ya, konsumsi airnya tidak boleh dikurangi walaupun kita memiliki 2 waktu ya. Tapi kemudian menurun nih, udah cukup 2 gelas lah, segelas-gelas gitu. Tidak cukup, kebutuhan kita kisarannya 2 liter ya. Untuk yang memiliki berat badan lebih lagi tentunya bisa memerlukan lebih banyak lagi. Karena air tadi banyak kebaikan di dalamnya gitu ya. Menggelontor, kemudian juga tidak dehidrasi. Kalau dehidrasi ini kan tadi ya sudah dehidrasi secara umumnya, kemudian banyak diam, banyak tidur tadi gitu. Jadilah itu satu aroma yang demikian khas.
Tidak boleh membela diri loh ya. Nanti kan di akhirat nanti sewangi kasturi. Itu nanti. Masalahnya sekarang masih di dunia harus dijaga yang membuat nyaman diri sendiri dan saudaranya. Jangan sampai nanti sholat jamaah nggak mau deket-deket bau. Baunya khas. Tidak boleh mengganggu. Karena muslim yang baik itu dia menjaga muslim yang lain dari gangguan dirinya. Betul. Termasuk bau mulut. Gitu. Secantik apapun kalau bau mulut jadinya nggak pengen deket-deket lah. Baik dokter. Ya itu tadi pembahasan kita ya terkait bagaimana cara menjaga agar gigi dan mulut kita sehat selama berpuasa ya, terutama terhindar dari yang namanya bau mulut. Berarti ada 3 poin. Yang pertama tadi adalah bagaimana cara kita menjaga agar tetap rutin menyikat gigi. Terus kemudian yang kedua adalah menjaga pola makan, ya, terus apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah air ya, mengkonsumsi air putih secara cukup. Baik, terima kasih kepada Dr. Emy yang sudah memberikan ilmunya tadi ya. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi sahabat PKU yang ingin melakukan konsultasi maupun pemeriksaan dengan Dr. Emy, nanti bisa pelayanan dibuka pada hari Senin dan Kamis ya dokter. Setiap Selasa dan Kamis dari jam 2 sampai jam 3. Ya. Untuk mengetahui informasi seputar kesehatan dan juga pelayanan rumah sakit lainnya, sahabat PKU bisa catch up media sosial kita melalui Instagram, Facebook, dan juga akun website resmi kami. Jika ada yang ditanyakan, mungkin bisa drop komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan notifikasi untuk update PKU Talk. Saya Fadilah Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.